Pernahkah kamu duduk sendiri, menatap langit malam yang sunyi, dan bertanya dalam hati, mengapa aku merasa berbeda? Mengapa beban yang kamu rasakan jauh lebih berat dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata? Mengapa air matamu jatuh bukan hanya untuk luka sendiri, tapi untuk luka-luka yang tak pernah diceritakan oleh siapapun dalam keluargamu? Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah panggilan. Ada kalanya dalam satu keluarga, dalam satu garis keturunan, lahir seorang jiwa yang membawa cahaya yang tak terlihat, namun terasa. Jiwa yang peka terhadap rasa sakit yang tidak pernah diungkap, terhadap luka yang diwariskan secara diam-diam dari generasi ke generasi. Jiwa yang ditunjuk secara sunyi untuk menjadi penjaga harapan, pemutus siklus luka, pembuka jalan baru bagi mereka yang bahkan belum dilahirkan. Jiwa itu bisa jadi adalah kamu. Kamu yang memilih untuk mencintai meski tak pernah diminta. Kamu yang mengampuni bahkan ketika tak ada permintaan maaf. Kamu yang memilih untuk tidak membalas, padahal kamu punya cukup alasan untuk marah. Kamu yang merasakan gelombang energi tak kasat mata yang tak disadari oleh siapapun di sekitarmu. Kamu yang diam-diam menyadari bahwa apa yang kamu bawa bukan sekadar beban, tapi misi. Ingatlah, ini bukan hukuman. Ini adalah penugasan suci yang tak bisa diemban oleh sembarang jiwa. Hanya jiwa-jiwa yang telah melalui banyak keheningan, banyak pertanyaan tanpa jawaban, dan banyak malam panjang penuh doa tanpa suara, yang bisa menerima tugas ini. Dan jika kamu masih membaca hingga kalimat ini, itu berarti hatimu telah mengenali kebenaran ini. Sesuatu dalam dirimu telah bergema, dan semesta sedang menguatkanmu lewat pesan ini. Maka, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini lebih dalam, aku ingin mengajakmu melakukan satu langkah kecil namun bermakna. Klik tombol suka, berlanggananlah sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita berjalan bersama. Di sini, kita bukan sekadar pendengar, tapi penjaga cahaya. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat untuk semesta bahwa kamu siap menerima, memahami, dan menjalani pesan ini sepenuhnya. Kamu tidak sendirian. Akan aku temani setiap bagian dari perjalanan ini. Karena kamu layak tahu bahwa berbeda bukan berarti tersesat. Berbeda berarti kamu sedang membawa arah baru. Dan arah baru itulah yang akan kita buka bersama-sama. Bagian 1. Tanda-tanda jiwa yang dipilih dalam keluarga. Dalam sunyi yang tidak semua orang bisa pahami, ada getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terpilih. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, mengapa kamu merasa begitu peka terhadap suasana yang tak terucap? Mengapa kamu bisa merasakan kesedihan yang tidak pernah diceritakan? Mengapa di antara banyak orang, kamu yang merasa tertarik untuk memperbaiki, memaafkan, mengerti, dan menyembuhkan, bahkan ketika tidak ada yang memintanya? Itulah tanda-tanda awal bahwa kamu mungkin adalah jiwa yang dipilih dalam keluargamu. Jiwa yang dipilih bukanlah mereka yang paling disanjung. Justru sebaliknya, mereka seringkali merasa seperti orang asing di antara darah dagingnya sendiri. Ada jarak yang tak terlihat. Ada kesadaran yang tumbuh sejak kecil bahwa kamu tidak bisa menjalani hidup hanya dengan mengikuti arus. Bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk kamu benahi. Bahwa ada kisah yang belum selesai, dan kamu diberi peran untuk menjadi akhir yang berbeda. Kamu mungkin bukan anak yang paling keras suara, tapi kamu menangkap segala ketegangan hanya dengan satu lirikan. Kamu mungkin bukan orang yang banyak bicara, tapi kamu mengerti luka orang lain hanya lewat satu bisikan diam. Kamu tahu kapan seseorang sedang memendam tangis, walau wajah mereka tertawa. Kamu tahu mana kata-kata yang jujur, dan mana yang sedang menyembunyikan luka lama. Sensitivitas ini bukan kelemahan. Ini adalah bagian dari kekuatanmu. Jiwa yang dipilih juga adalah mereka yang paling dulu bangkit saat badai menerjang keluarga. Ketika ada konflik, kamu menjadi penengah. Ketika ada luka, kamu mencoba menjadi penyembuh. Bahkan saat hatimu sendiri retak, kamu tetap menjadi pelindung bagi yang lain. Ini bukan karena kamu tidak merasa lelah, tapi karena jiwamu sudah lama tahu bahwa ini adalah tugasmu. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kamu jalani. Kamu bisa jadi merasa tidak dimengerti. Seringkali malah disalahpahami. Bahkan mungkin dianggap terlalu sensitif, terlalu diam,
atau terlalu berbeda. Tapi justru itulah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang tidak semua orang bisa tempuh. Ingat, dalam setiap keluarga, selalu ada satu jiwa yang dipilih untuk menjadi titik balik. Satu jiwa yang akan membawa cahaya ke tengah kegelapan yang telah lama membayangi. Satu jiwa yang akan membelokkan arah perahu yang nyaris karam karena pola yang terus berulang dari generasi ke generasi. Dan jiwa itu bisa jadi adalah kamu. Ini bukan tentang merasa lebih hebat dari yang lain. Ini tentang menerima tanggung jawab batin yang tidak semua orang sanggup pikul. Ini tentang memahami bahwa rasa sakitmu bukan tanpa arti, dan perbedaanmu adalah pintu menuju peranmu yang sebenarnya. Jangan lagi bertanya mengapa kamu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mungkin karena kamu memang dikirim bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi untuk menyelamatkan sesuatu yang mereka tak sanggup lihat. Maka saat kamu merasa sendiri, terasing, atau tidak dipahami, genggam erat satu keyakinan ini. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dijalankan, diarahkan, dipersiapkan. Dan apa yang kamu rasakan hari ini? Kebingunganmu, kepekaanmu, tangismu yang diam-diam bukanlah kelemahan. Itu adalah panggilan. Sebuah bisikan lembut dari semesta yang mengatakan bahwa kamu dipilih untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Jangan padamkan cahaya itu hanya karena tidak ada yang mengakuinya. Karena suatu hari nanti, mereka akan sadar bahwa jalan pulang mereka ternyata berasal dari jejak langkah sepi yang dulu kamu tempuh sendirian. Bagian 2. Memikul luka yang tidak pernah dibicarakan. Ada luka-luka yang tidak terlihat oleh mata. Luka-luka yang tidak berdarah, tapi terus berdenyut dalam diam. Luka yang tidak dibicarakan dalam ruang makan keluarga, tapi selalu hadir di antara keheningan dan senyum yang dipaksakan. Dan entah mengapa, kamulah yang paling merasakannya. Jiwa yang dipilih bukan hanya peka terhadap emosi yang tampak, tapi juga terhadap rasa yang tersembunyi. Kamu berjalan di antara kata-kata yang tak pernah terucap, dan entah bagaimana kamu bisa memahami duka yang tidak pernah dijelaskan. Itu bukan karena kamu lebih lemah, justru karena kamu lebih dalam. Kamu tidak hanya melihat permukaan, tapi menyelam hingga ke dasar. Dalam setiap keluarga, ada luka yang diwariskan. Kadang berupa trauma yang tidak pernah disembuhkan, kadang berupa dendam yang hanya diwarisi tanpa sadar. Bisa jadi itu berasal dari kakek yang terlalu keras, nenek yang terlalu diam, ayah yang memilih bungkam, atau ibu yang lelah menangis dalam diam. Dan meskipun semua itu tidak pernah diceritakan kepadamu, kamu merasakannya. Seolah-olah luka itu berpindah melalui napas, melalui tatapan, melalui suasana. Dan tanpa disadari, kamu menjadi tempat berpulangnya semua rasa yang tak tersampaikan. Kamu menjadi wadah bagi kesedihan yang tak punya nama. Kadang kamu terbangun dengan hati yang berat, padahal tak ada yang menyakitimu hari itu. Kadang kamu menangis tanpa tahu kenapa. Kadang kamu merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena jiwamu sedang menampung luka yang bahkan bukan milikmu sendiri. Inilah yang tidak dipahami banyak orang, bahwa jiwa yang dipilih seringkali memikul luka yang tidak pernah mereka buat, tapi harus mereka sembuhkan. Kamu menjadi pengurai simpul masa lalu, penyambung potongan-potongan kenangan yang retak, dan jembatan yang menyatukan kembali bagian-bagian keluarga yang telah lama terpecah. Mungkin kamu bertanya, kenapa aku yang harus menanggung semuanya? Karena kamu adalah satu-satunya yang mampu menyadarinya. Karena semesta tahu, hanya hatimu yang cukup lembut untuk tidak membenci, dan cukup kuat untuk memaafkan. Karena hanya kamu yang mampu mendengar tangis yang tidak pernah terdengar. Namun, ketahuilah ini, kamu tidak dibiarkan merasakan semua itu tanpa tujuan. Di balik semua rasa yang kamu tampung, ada kekuatan yang sedang dibangun. Luka yang kamu rasakan sedang mengajarkanmu bagaimana mencintai lebih dalam, bagaimana memaafkan dengan tulus, bagaimana menjadi penyembuh dalam sunyi. Jangan anggap semua ini sebagai beban tanpa arti. Ini adalah proses pembentukan. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lebih kokoh, lebih bijak, lebih penuh cinta. Dan di saat kamu merasa paling lelah, ingatlah,
Kamu sedang mengangkat sesuatu yang selama ini tidak pernah diangkat oleh siapapun. Kamu sedang membawa luka-luka tua menuju cahaya. Kamu sedang memberi kesempatan kepada generasi setelahmu untuk tumbuh tanpa bayang-bayang yang selama ini mengintai. Apa yang kamu lakukan hari ini, dengan air mata, dengan kesabaran, dengan kepekaanmu yang tidak semua orang mengerti, adalah bentuk cinta tertinggi. Cinta yang tidak menuntut balasan. Cinta yang tidak butuh panggung. Cinta yang menyembuhkan dalam senyap. Kamu tidak sendiri. Kamu hanya berada di jalan yang tidak banyak orang berani tapaki. Tapi justru di jalan itulah kamu akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan mengapa kamu begitu berharga. Bagian 3. Kepekaan spiritual dan emosional yang mendalam. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan secara logis, tapi terasa begitu nyata. Sebuah kepekaan yang membuatmu merasakan apa yang tidak dikatakan, menangkap getaran dari ruang yang tak bersuara, membaca isi hati dari mata yang sekilas saja menatapmu. Kamu bukan sekadar peka, kamu terhubung. Terhubung dengan energi yang lebih dalam, dengan suara-suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terjaga. Ini adalah salah satu anugerah terbesar dari jiwa yang dipilih. Kepekaan spiritual dan emosional yang tidak biasa. Kamu bukan hanya melihat dunia sebagaimana orang lain melihatnya. Kamu melihat lebih dalam, lebih dalam. Kamu mendengar di antara jeda kata-kata. Kamu memahami bukan dari ucapan, tapi dari kehadiran, dari aura, dari getaran yang tak terucap. Kamu bisa merasakan jika seseorang sedang menyimpan luka, meski mereka tersenyum dengan sempurna. Kamu tahu kapan sebuah ruangan sedang dipenuhi dengan kecemasan, meskipun tak ada suara gaduh. Kamu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi hanya karena hatimu mulai gelisah tanpa sebab yang jelas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah radar batin yang tertanam sejak lama. Sebuah temyati, alat pemandu yang diberikan kepadamu karena kamu punya misi khusus. Namun kepekaan ini, meskipun indah, juga bisa melelahkan. Kadang kamu merasa terbebani oleh emosi yang bukan milikmu. Kamu merasa sedih saat orang lain merasa sedih, bahkan jika mereka tidak berkata apa-apa. Kamu menjadi pelindung bagi yang lain, bahkan sebelum mereka tahu bahwa mereka butuh perlindungan. Kadang kamu menangis di tengah malam, bukan karena dirimu sendiri, tapi karena ada rasa yang menumpuk, masuk ke dalam dirimu, tak tahu harus pergi kemana. Inilah tantangan jiwa yang terpilih. Mereka yang memiliki kepekaan seperti ini tidak bisa mematikan perasaannya begitu saja. Kamu tidak bisa menutup antena batin itu hanya karena merasa lelah. Dan karena itu, kamu harus belajar merawatnya. Kamu perlu menjaga batas. Belajar membedakan mana rasa yang milikmu dan mana yang hanya lewat untuk kamu bantu pahami. Salah satu bentuk perawatan jiwa yang sangat penting bagimu adalah dengan memberi ruang sunyi. Saat semua terasa berat, izinkan dirimu menarik diri sejenak. Berjalan di alam, mendengarkan suara angin, menulis perasaanmu, berdiam di dalam hening. Keheningan bukan tanda bahwa kamu menyerah, tapi tanda bahwa kamu sedang mengisi ulang kekuatanmu. Dalam diam, kamu bisa kembali mendengar suara intuisi yang selama ini menuntunmu. Suara yang datang dari tempat yang lebih tinggi dan lebih dalam. Jangan pernah merasa bahwa kepekaanmu adalah beban. Ia adalah karunia. Hanya saja karunia ini perlu dijaga dengan kebijaksanaan. Bila tidak, kamu bisa hanyut dalam badai perasaan yang bukan milikmu dan kehilangan arah. Tapi bila kamu merawatnya dengan penuh cinta dan kesadaran, kepekaanmu akan menjadi kekuatan yang menakjubkan. Ia akan menjadi mata ketiga dalam gelap, penuntun dalam kabut, pelita dalam lorong yang tidak dipetakan. Kamu adalah jembatan antara dunia yang tampak dan yang tak terlihat. Kamu memahami bahasa hati, bahasa energi, bahasa diam. Dan itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu diciptakan untuk menjadi pengingat, penyejuk, penyembuh dalam bentuk yang paling halus. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tapi sangat dibutuhkan.
Kepekaanmu adalah cahaya yang sedang menuntunmu menuju takdirmu. Jangan abaikan itu. Dengarkan ia. Rawat ia. Dan percayalah, melalui kepekaan inilah kamu akan membawa perubahan yang tidak bisa dibawa oleh logika, tapi hanya bisa dilakukan oleh cinta yang mendalam. Jangan takut berbeda, karena berbeda bukanlah kutukan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Sebuah hati yang hidup dan sadar penuh. Bagian 4. Masa sunyi sebagai waktu persiapan. Pernahkah kamu merasa benar-benar sendiri, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang? Pernahkah kamu merasa terputus, seakan-akan semesta sengaja menarikmu dari keramaian untuk dibiarkan dalam keheningan yang panjang? Jika iya, ketahuilah bahwa itu bukan penolakan. Itu adalah panggilan. Jiwa yang dipilih seringkali melewati masa-masa sunyi yang menyakitkan. Bukan karena kamu tidak dicintai, bukan pula karena kamu tidak layak disertai, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan. Ada waktu dalam hidup ketika semesta memilih untuk memisahkanmu dari segala hal yang kamu kenal. Bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu yang sesungguhnya. Keheningan itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang suci di mana jiwamu ditempa. Di sanalah kamu mulai mendengar suara yang biasanya terpendam oleh kebisingan dunia. Di sanalah kamu belajar membedakan antara suara luar dan suara hatimu sendiri. Di sanalah kamu berkenalan dengan dirimu yang terdalam, yang seringkali kamu abaikan karena terlalu sibuk mengikuti irama orang lain. Masa sunyi adalah waktu ketika kamu akan diuji bukan oleh musuh, tapi oleh ketakutanmu sendiri. Kamu akan berhadapan dengan keraguan, kesepian, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang siapa dirimu dan untuk apa kamu ada di dunia ini. Tapi justru di sanalah letak keajaibannya. Karena dari titik paling gelap itulah, cahaya sejati akan mulai menyala dari dalam dirimu. Jiwa yang dipilih tidak lahir dari keramaian. Ia dibentuk dalam diam. Di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh mata. Di malam-malam panjang yang kamu habiskan untuk mencari makna. Di pagi-pagi ketika kamu ingin menyerah, tapi tetap memilih untuk bangkit. Di saat kamu merasa semua menjauh, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang didekatkan dengan dirimu yang sejati. Jangan terburu-buru ingin keluar dari masa sunyi. Jangan tergesa-gesa mencari pelarian agar tak merasa sendiri. Karena yang kamu sebut kesepian itu bisa jadi adalah pelukan lembut dari semesta yang sedang menjagamu agar tidak terdistraksi sebelum waktumu tiba. Setiap jiwa agung selalu melewati masa hening. Setiap benih yang hendak tumbuh menjadi pohon besar selalu terlebih dahulu berakar dalam tanah yang gelap. Kamu sedang bertumbuh. Meskipun dari luar tampak diam. Kamu sedang dibentuk. Meskipun tak ada yang melihat prosesnya. Kamu sedang ditinggikan. Meskipun dunia seolah sedang merendahkanmu. Dan saat waktumu tiba, kamu akan muncul bukan sebagai pribadi yang sama. Kamu akan bangkit sebagai sosok yang utuh, yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, yang tidak takut akan jalan yang sepi, yang tidak goyah oleh angin badai, karena akarmu telah tumbuh sangat dalam. Jangan anggap masa sunyimu sebagai keterlambatan. Itu adalah penyelarasan. Jangan pikir kamu ditinggalkan, kamu sedang dipersiapkan. Dan apa yang sedang kamu alami saat ini akan menjadi dasar dari semua kekuatan dan kebijaksanaan yang kamu butuhkan untuk menjalani misi besarmu. Jika kamu sedang berada di masa ini, jangan melawan. Terimalah. Rangkul sunyinya. Menangislah bila perlu, tapi jangan berhenti berjalan. Karena dari keheningan ini, kamu akan lahir kembali. Tidak sebagai orang baru, tetapi sebagai versi paling sejati dari dirimu, yang telah lama tertidur dan kini mulai bangun untuk menjalani takdir yang sudah lama menunggumu. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang disucikan. Dan setiap langkahmu menuju terang sedang dimulai dari dalam sepi itu sendiri. Bagian 5. Tugas memutus siklus lama dalam keluarga. Dalam setiap keluarga, ada pola yang terus berulang. Siklus yang berjalan seperti bayangan yang menempel di dinding waktu, terus mengikuti, diam-diam membentuk ulang luka yang sama, generasi demi generasi.
Ada yang berupa kemarahan yang diwariskan tanpa disadari. Ada yang berupa ketakutan yang dipelajari sejak kecil. Ada pula bentuknya trauma, diam, atau bahkan keterputusan batin antara anggota keluarga. Dan kamu merasakannya sejak lama. Kamu tidak tahu bagaimana, tapi kamu tahu bahwa sesuatu harus diubah. Bahwa kamu tidak ingin meneruskan warisan yang menyakitkan itu. Bahwa kamu ingin menjadi perhentian terakhir dari semua rasa perih yang tak pernah sempat disembuhkan. Inilah salah satu panggilan jiwa yang dipilih. Memutus siklus lama dalam keluarga. Sebuah tugas yang tak mudah, sebab kamu harus berani menyentuh luka yang sudah lama ditutup rapat. Kamu harus berani menatap ketakutan yang sudah diwariskan, seakan itu adalah hal biasa. Padahal, tidak ada yang biasa dari rasa sakit yang terus diwariskan. Tugas ini tidak datang dengan tepuk tangan. Bahkan seringkali kamu akan dianggap berbeda, terlalu sensitif, atau terlalu berpikir terlalu jauh. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu, kalau bukan kamu, siapa lagi? Memutus siklus berarti memutus rantai yang tidak terlihat. Rantai dari cara berpikir yang membatasi. Rantai dari pola asuh yang hanya menyambung luka, bukan menyembuhkan. Rantai dari kalimat-kalimat lama seperti, begitulah kita dari dulu. Sudah biasa begitu. Aturan keluarga kita memang begitu. Padahal, dalam hatimu yang diam-diam bersinar, kamu tahu, seharusnya tidak begitu. Mungkin kamu adalah orang pertama yang berani berkata, ini salah. Mungkin kamu adalah orang pertama yang memilih untuk memaafkan. Padahal tidak ada yang pernah meminta maaf. Mungkin kamu adalah yang pertama yang berani menetapkan batas sehat, meski dianggap menjauh. Dan mungkin kamu adalah yang pertama yang ingin anak-anakmu kelak tidak harus merasakan beban yang sama seperti yang kamu pikul hari ini. Itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Keberanian untuk berdiri di tengah badai dan berkata, di sini, semuanya akan berakhir. Dan dari sini, segalanya akan mulai berubah. Tentu kamu akan lelah. Tentu kamu akan menangis. Karena tugas ini berat. Tapi justru karena itulah, kamu yang dipilih. Dipilih bukan karena kamu sempurna. Dipilih bukan karena kamu paling kuat, tapi karena jiwamu bersedia. Karena hatimu terbuka. Karena kamu cukup sadar untuk tidak melanjutkan pola yang sama. Dan cukup tulus untuk menciptakan jalan baru. Kamu adalah penyela rantai, pemusnah luka, penebus sejarah, dan pembuka masa depan. Ingatlah, saat kamu memilih untuk berubah, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu menyelamatkan semua yang datang setelahmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, generasi-generasi yang belum tahu bahwa mereka akan tumbuh di tanah yang kamu bersihkan dari duri. Tugasmu tidak akan sia-sia. Langkahmu akan menjadi pijakan. Air matamu akan menjadi sungai yang memberi kehidupan baru bagi yang datang setelahmu. Dan dunia akan berubah pelan-pelan. Karena satu jiwa sepertimu berani memilih untuk memutuskan. Cukup sampai di sini. Luka ini tidak akan diteruskan. Mulai dari aku, cinta akan memimpin. Bagian 6. Warisan tak terlihat yang sedang kamu bangun. Tidak semua warisan datang dalam bentuk rumah, harta, atau nama besar. Ada warisan yang lebih dalam, lebih halus dan tak terlihat, namun memiliki kekuatan untuk mengubah arah seluruh garis keturunan. Dan mungkin saat ini, kamu sedang membangunnya, perlahan-lahan, dalam diam. Setiap kali kamu memilih untuk bersabar ketika dunia mengajarkan untuk membalas. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan meski tidak diminta. Setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut meski telah disakiti. Itulah saat di mana kamu sedang menulis ulang kisah keluargamu dengan tinta cinta dan keberanian. Warisan yang kamu bangun bukan tentang seberapa banyak yang kamu tinggalkan, tapi seberapa dalam jejak yang kamu ukir dalam kesadaran mereka yang akan datang setelahmu. Anak-anakmu mungkin belum mengerti mengapa kamu begitu hati-hati menjaga kata. Mengapa kamu memilih untuk diam saat disakiti. Mengapa kamu tetap mendoakan mereka yang membuatmu terluka? Tapi suatu hari nanti,
Mereka akan tumbuh dalam cahaya yang kamu nyalakan hari ini. Mereka akan hidup lebih damai, karena kamu pernah memilih untuk tidak meneruskan luka. Kamu sedang menanam benih yang tidak akan kamu panen sendiri. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi. Memberi sesuatu yang tidak akan kamu nikmati sendiri. Tapi kamu tahu, itu akan jadi tempat berlindung bagi yang kamu cintai kelak. Warisan tak terlihat ini tumbuh dari keputusan-keputusan kecil. Saat kamu memilih untuk menyembuhkan dirimu agar tidak melukai orang lain. Saat kamu menetapkan batas sehat demi menjaga kewarasan batinmu. Saat kamu mencintai dirimu bukan karena ego, tapi karena kamu tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah permulaan dari mencintai semuanya dengan benar. Tidak akan ada pesta untuk semua perjuanganmu. Tidak akan selalu ada pengakuan dari orang-orang terdekatmu. Tapi semesta mencatat, dan waktu akan membuktikan. Akan datang hari di mana anak cucumu berjalan lebih tegak karena mereka tidak lagi dibebani rasa sakit yang kamu lepaskan hari ini. Akan datang masa di mana seseorang yang belum lahir pun akan bersyukur karena kamu pernah ada, pernah berjuang dalam sunyi. Warisanmu bukan tentang siapa yang mengingat namamu, tapi tentang siapa yang bisa hidup lebih baik, karena kamu pernah memilih untuk bertahan. Jadi ketika kamu merasa seolah usahamu tak dihargai, ketika kamu merasa bahwa semua ini terlalu berat, ingatlah ini. Kamu sedang membangun rumah tak terlihat, dari fondasi yang tidak bisa diraba, tapi bisa dirasa. Dan rumah itu akan menjadi tempat tinggal bagi harapan-harapan baru. Tempat perlindungan bagi mereka yang dulu pernah merasa tersesat. Tempat hangat yang dibangun bukan dari bata dan semen, melainkan dari pilihan-pilihan hati yang kamu buat. Hari demi hari, luka demi luka, cinta demi cinta. Teruslah membangun. Walau tak ada yang melihat sekarang. Karena yang kamu bangun adalah warisan paling indah, sebuah sejarah baru yang lebih penuh cahaya. Di sebuah bagian 7, perjalanan jiwa yang tidak terlihat, tapi bermakna. Ada perjalanan yang tidak dilihat oleh siapapun. Tidak terdengar oleh telinga manusia, tidak dipuji, tidak dihargai, bahkan seringkali tidak dipahami. Namun justru di sanalah makna sejati sedang tumbuh, perlahan tapi pasti. Perjalanan seorang jiwa yang dipilih bukanlah kisah yang penuh kemegahan dan sorotan. Bukan pula tentang kemenangan yang disaksikan dunia, melainkan tentang keberanian untuk terus berjalan dalam gelap saat tidak ada peta, tidak ada penuntun, hanya satu hal yang kamu pegang. Getaran kebenaran di dalam dirimu. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Dan kamu telah berjalan begitu jauh. Melalui luka-luka yang tak pernah disebut namanya. Melalui malam-malam yang hanya ditemani oleh detak jantung dan doa yang tak bersuara. Melalui keputusan-keputusan sunyi yang kamu buat, bukan karena itu mudah, tapi karena itu benar. Tidak banyak orang yang tahu betapa besar pertarungan yang terjadi dalam batinmu. Betapa banyak hari kamu menahan air mata demi menjaga ketenangan orang lain. Betapa banyak waktu kamu berpura-pura kuat agar yang lain bisa bersandar padamu. Dan tidak semua orang tahu bahwa di balik senyummu yang lembut, tersimpan letupan letih yang tak kamu tunjukkan. Tapi justru disitulah keagunganmu berdiam. Karena jiwa yang dipilih tidak selalu tampil gagah. Ia justru tampil sederhana. Ia tidak bicara terlalu banyak. Tapi tindakannya menjalar seperti doa, diam-diam, tapi mengubah segalanya. Langkahmu yang tenang sedang menggeser sejarah. Kehadiranmu yang lembut sedang menenangkan badai. Dan doamu yang tak terdengar sedang membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh kekuatan apapun. Kamu bukan sekadar sedang menjalani hidup. Kamu sedang menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang ingin kamu ubah dengan cinta. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin jalanmu masih panjang. Tapi setiap langkahmu hari ini sedang menanam benih-benih yang akan tumbuh menjadi kebun kedamaian untuk generasi yang akan datang. Inilah perjalanan jiwa yang dipilih. Perjalanan yang tidak dilihat, tapi sangat penting. Perjalanan yang tidak dihargai sekarang, tapi kelak akan dikenang dengan penuh syukur. Perjalanan yang tidak disorot cahaya dunia,
tapi diterangi oleh cahaya dari dalam dirimu sendiri. Jadi ketika kamu merasa kecil, ingatlah bahwa semesta tidak memilih sembarangan. Ketika kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa keheninganmu sedang disaksikan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan ketika kamu merasa ingin berhenti, ingatlah bahwa kamu sedang membawa obor yang akan menerangi jalan banyak jiwa, yang bahkan belum kamu temui. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan, dengan hati yang tetap penuh cinta, meskipun dunia hanya melihatmu sebagai bayangan. Tapi aku tahu, kamu bukan bayangan, kamu adalah cahaya, yang sedang menjalankan tugas sunyi, namun mengubah segalanya dari dalam. Sekarang kamu tahu bahwa perasaan yang selama ini kamu pikir hanya milikmu sendiri, ternyata adalah bagian dari panggilan besar. Panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi penyembuh di tengah luka yang tidak pernah dibicarakan, untuk menjadi pemutus rantai yang telah lama membelenggu banyak jiwa sebelum kamu. Kamu adalah jiwa yang dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia. Bersedia merasakan lebih dalam, mencinta lebih luas, dan memaafkan lebih jauh dari yang bisa dipahami oleh logika. Perjalananmu mungkin sunyi, tapi dampaknya tidak akan pernah sunyi. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi akar bagi pohon-pohon harapan yang kelak tumbuh tinggi, memberi teduh bagi jiwa-jiwa yang bahkan belum lahir. Jangan pernah remehkan setiap langkahmu. Setiap air matamu yang jatuh tanpa suara adalah air suci yang sedang menyiram tanah masa depan. Setiap keputusanmu untuk memilih cinta di atas luka adalah gerbang yang membuka babak baru dalam sejarah keluargamu. Dan jika sampai di sini hatimu tergetar, jika matamu berkaca-kaca karena merasa akhirnya ada yang mengerti, maka itulah sinyal bahwa kamu memang dipilih. Dipilih untuk menjadi cahaya. Dipilih untuk menjadi jembatan. Dipilih untuk memulai sesuatu yang belum pernah dimulai sebelumnya. Sebelum kita berpisah untuk sementara, aku ingin kamu lakukan 3 hal. Klik tombol suka. Berlanggananlah sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77. Sebagai sinyal kuat untuk semesta, bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya, dengan hati yang terbuka. Karena ini baru permulaan, dan aku akan terus menemanimu. Langkah demi langkah, luka demi luka, cahaya demi cahaya. Sampai pada akhirnya, kamu menyadari bahwa menjadi jiwa yang dipilih adalah kehormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada mereka yang berani mencintai dalam diam dan mengubah dunia tanpa suara.